fungsi biopori untuk kami, selain dia untuk sirkulasi udara, setelah itu untuk penyiraman pupuk atau pengocoran pupuk dan penambahan nanti setiap lubang biopori itu kami tambahkan biang pupuk padat itu. Tujuannya seperti yang tadi itu agar pupuk lebih memastikan pupuk menyebar di bawah. Kalau kita tabur aja kita nggak tahu dia bisa turunnya sampai sejauh mana. Beberapa teman-teman punya metode pemupukan tuh kohe. Itu nggak difermentasi. Oke. Dikarungin terus ditaruh di atas. Ya, di atas. Terus? Taruh dia agak jauh lah dari di luar tajuk lah. Kita bicara seperti itulah. Apakah itu dibenarkan dari sisi ilmu pertanian? Atau mungkin pandangannya aja lah, plus minusnya dengan metode seperti itu tuh seperti apa gitu? Oke. Bila hal itu dilakukan oleh petani, boleh atau tidak? Kalau saya ingin menjawab seperti ini, petani itu bebas, tapi harus cerdas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Kita masih di kebunnya Mas Bro Alim. Di depan kita ini ada satu pohon durian lokal guys, yang sudah cukup tua ya, cukup besar. Dan ini mau dilakukan recovery. Beberapa bagian habis di pruning kemarin, itu masih kelihatan ya bekas potongannya. Sebelah kanan juga itu bekas potongan, sebelah kiri juga ada, terus di atas ini juga ada potongannya guys. Dan kita ke sana yuk. Ini dulu penuh porang nih guys. Dibikin busut, porangnya habis. Ini dibikin apa mas? Ini mau dipupuk untuk merangsang pembungaan. Pupuk generatif untuk merangsang pembungaan. Kami pakai kompos plus generatif. Seperti ini jadinya. Yang apa ini? Kompos plus generatif. Nah, yang tadi saya pernah bilang. Untuk yang di generatif ada penambahan dedak, ada penambahan tepung ikan, penambahan utamanya. Selain ada kohe dan juga ada kokopit juga. Kokopit, sekam bakar, kapur. Ini kapurnya masih tuh. Belerang, sedikit garam grosok. Starternya kami menggunakan ini.
biang pupuk padat generatif. Ini apa? Biang pupuk padat generatif? Iya, kalau ada dua, ada yang vegetatif, ada yang generatif. Ini yang generatif. Oke. Ini isinya apa aja nih? Ini yang umum-umum kami tulis di sini. Kalau yang lainnya kami agak susah gitunya, apa namanya? Memberi nama mikrobanya karena banyak jenis-jenis mikroba baru yang bermutasi. Kami tanya bukan kami tanya ya, kami uji di lab, orang labnya tanya balik. Ini mikroba apa? ini mau dikasih nama mikroba apa loh? Loh, kenapa gitu? Ya, ini sudah bermutasi, ini menghasilkan ini. Seperti yang saya bilang itu, menghasilkan fitotoksin, fitohormon, enzim. Seperti itu. Oke. Kalau saya tulis semuanya penuh ya nanti ya. Jadi kayak apa? Satu SKS ini. Petani pun juga tambah bingung nanti Pak Mukti. Iya. Bentar dulu, jangan dibalik Pak Yan. Tabur dulu semuanya, baru balik. Tabur dulu semuanya, baru balik. Ini apa? Sama? Sama ini. Isinya ini. Kompos plus generatif. Cangkul dulu, ambil bersihin dulu. Ya, biar cepetan bersihinnya. Guys, kita mau lihat prosesnya. Kita dokumentasikan. Dikis-kis dulu semuanya Pak Yan, baru tabur nih, baru balik. Pruning ya. Cabang-cabang yang mati, yang rusak dipotong, dibuang. Berapa bawa pipa biopori tadi? 3. Ya, cukup. Bikin berapa? 3 Pak Mukti. 1, 2, nanti di sini 1, itu 1. Agar pupuknya lebih cepat meresap ke dalam. Artinya kita bisa lebih yakin pupuk kita bisa meresap ke dalam. Minimal kedalaman 50 cm pupuk sudah menyebar. Karena akar aktif untuk yang menyerap nutrisi itu kan di kedalaman itu Pak Mukti. Yang lainnya sudah akar tunggang dia. Walaupun ada tetap di bawah 50 cm tetap ada, tapi rata-rata tumbuhan seperti itu dia. Oke. Ini durian. Jadi fungsinya biopori bisa dijelaskan biar lebih ingat lagi saya. Fungsi biopori untuk kami selain dia untuk sirkulasi udara, setelah itu untuk penyiraman pupuk atau pengocoran pupuk dan penambahan nanti setiap lubang biopori itu kami tambahkan biang pupuk padat itu. Tujuannya seperti yang tadi itu agar pupuk lebih memastikan pupuk menyebar di bawah. Kalau kita tabur aja kita nggak tahu dia bisa turunnya sampai sejauh mana. Tapi kalau ini lebih cepat dia. Oke. Banyak ke bawah run off juga ya kalau di atas ya. Yang pasti gulmanya subur. Iya. Benar juga sih. Ini durian sudah. Nah, ini kita cerita sedikit nih. Beberapa penggiat durian tuh punya apa ya? Punya metode pemupukan. Sini. Ya, Pak Udi. Beberapa teman-teman punya metode pemupukan tuh kohe. Itu nggak difermentasi. Oke. Dikarungin, terus ditaruh di atas. Ya, di atas. Terus? Taruh dia agak jauh lah dari di luar tajuk lah. Kita bicara seperti itulah. Apakah itu dibenarkan dari sisi ilmu pertanian? Atau mungkin pandangannya aja lah, plus minusnya dengan metode seperti itu tuh seperti apa gitu? Oke.
Bila hal itu dilakukan oleh petani, boleh atau tidak? Kalau saya ingin menjawab seperti ini, petani itu bebas, tapi harus cerdas. Siap. Artinya kalau hal itu dilakukan, ada kemungkinan, karena apalagi kohe itu belum terfermentasi. Kita sama-sama paham, di kohe itu patogennya banyak sekali. Jangankan tidak difermentasi, di fermentasi aja masih ada masalah. Kalau starter mikroba yang kita gunakan tidak kuat atau kurang lengkap mikrobanya. Artinya, bila itu dilakukan, besar kemungkinan kita seperti menambahkan mikroba patogen ke lahan. Tapi kalau itu ada dilakukan oleh petani dan sementara aman, ya selamat. Alhamdulillah ya. Ya, selamat. Cuman alangkah baiknya kalau bisa fermentasilah kohe itu dengan benar. Bukan masalah sudah difermentasi 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Masalahnya bukan di sana. Tapi seberapa matang itu kohe itu, artinya matang itu sudah benar-benar aman untuk kita aplikasikan ke tumbuhan. Matangnya kohe itu tidak ditentukan oleh lamanya fermentasi, tapi kualitas kematangannya. 2 minggu kalau starternya bagus, bahan bakunya tidak mentah, kita buat POP, kita berani aplikasi. Oke, secara tidak langsung Anda tidak membenarkan untuk untuk diaplikasikan kohe mentah di lahan ya, walaupun itu ditaruhnya di posisi jauh kah, di luar ini kah, sama aja kayak kita ya bunuh diri, istilah kata seperti itulah. Saya tidak pernah menyarankan petani saya seperti itu, tapi kalau ada yang mau mencoba silakan. Oke. Kita kasih berapa karung untuk biang pupuk padatnya? Biang pupuk padat, karena durian ini sudah umurnya 40 tahun lebih ya. Ini durian lokal. Ya. Yang tanam dari biji. Ya. Biasanya kalau saya menggunakan dosis biang pupuk padat itu saya mengikuti umur tumbuhan. 1 tahun 1 kilo, 2 tahun 2 kilo. Oh gitu. Ya. Tapi karena ini umurnya sudah di atas 40 tahun, saya kasih dia ini masuk artinya sekitar 30 kiloan untuk biang pupuk padatnya. Untuk kompos plusnya saya masukkan 5 karung. 5 karung full. 5 karung full ini. Ini kan sudah dibagi 2. Biar gampang angkat. Iya, berat kalau masih 50 kilo ya. Kurang lebih beratnya segitu per karungnya. Ini karung 50 ini. Oke guys, ini sekarang lagi dibersihkan rumputnya, gulmanya ya. Lagi dikoret, terus lagi dibuat lubang biopori. Ada 3 tempat lubang bioporinya. Terus nanti ditabur pupuk komposnya, kompos plus dan dekomposternya, baru dibalik. Nggak usah, tabur merata aja.
Nggak, ini biarin dah. Rata yang bersih aja. Itu apa? Kompos? Ya. Di sini sudah sih, kompos. Wah, katanya mancing, Pak. Ya butuh plastik saya. Nah, karung aja Pak, karung Pak, sini Pak. Kita mau mancing guys, mancing nila nanti. Siapin umpan dulu, mumpung lagi banyak nyangkul-nyangkul nih. Nggak, beres, cukup dah. Tinggal balik-balik aja nih yang sudah ditabur, balik-balik tanahnya. Boleh. Ini dibantu dengan biang pupuk padat untuk lebih cepat pengomposannya di alam. Isinya bakteri ya, mikroba ya. Selain sudah isi mikroba, ya kandungan nutrisi dan unsurnya sudah lengkap. Kan ada penambahan di sini. Oke. Terlalu besar tempatnya. Apa? Kalau ketemu akar besar, jangan diangkat. Congkel aja dia. Ini kan termasuk besar itu. Artinya kalau ketemu akar besar, jangan dongkel gini. Ya. Angkat ya dikit atasannya. Atau biarin dia gitu. Jangan langsung dijongkel. Kalau ketemu akar besar. Skop garpunya ambil Skop garpunya ambil. Bantuin nongkel-nongkel biar cepet.
Jangan, putus dia nanti. Cacing, kita bisa tangkap enzim, benar-benar enzim pembenah tanah. Dari cacing? Dari cacing. Ini benar-benar sangat, apa ya, sangat paten, digunakan untuk menjaga pH tanah. Cuman, kalau ngumpulin cacing banyak, kenapa ya, nggak ternak cacing? Boleh-boleh aja. Oh. Boleh-boleh aja. Jadi kita biasanya di blender, udah gitu kita fermentasi biar dia jadi mol, nanti berubah dia jadi enzim, itu kita aplikasikan ke tanah. Sangat Itu bagus untuk pembenah tanah. Pupuk kascing itu? Pupuk kascing bagus, cuman kembali kualitas pakan yang dikasih ke cacing itu. Biasanya kan ada yang pakai limbah sawit itu. Ya. Itu kualitas cacingnya kualitas kascingnya kurang bagus. Tapi kalau dia kasih makan dedak, sisa buah-buahan, sama aja ya. Sama aja ya. Apapun itu tetap sumber apa yang dia makan. Makanannya apa? Oke guys, kita mau mancing. Perbaiki pancingnya dulu. Oh, pancingnya di mana? Itu. Ada kan? Ada.